Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syafira Ramadhani dengan NIM C1C020110. Di sini saya akan menjelaskan sekilas materi mengenai PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Materi pembahasan yang pertama adalah pajak pertambahan nilai, dan yang kedua pajak penjualan atas barang mewah, yang ketiga pajak bumi dan bangunan, yang keempat perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan yang kelima bea materai. Pertama, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak atas pertambahan utilitas, nilai atau nilai guna, barang atau jasa, atau dapat pula disebut sebagai pajak atas konsumsi dan pembebanannya dapat digeser. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Dasar hukum dan pengenaan pajak. Dasar hukumnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau value added atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi, mulai dari bahan baku atau pembantu, diterima biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap jual. Dasar pengenaannya yaitu PPN barang sama dengan persen tarifnya dikali dengan harga jual. Yang kedua untuk PPN jasa, persenan tarif dikali dengan penggantian. Yang ketiga PPN impor yaitu persenan tarif dikali dengan nilai impor. PPN ekspor, persentase dari tarif dikali dengan nilai ekspor. Tarif PPN. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, namun berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah berkisar 5-10% dengan tahap memakai tarif tunggal. Khusus untuk ekspor dikenakan PPN 0%. Materi yang kedua yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Tarif PPNBM yaitu barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM ialah yang pertama, barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Tarif PPNBM dengan peraturan pemerintah dengan ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%. Materi yang ketiga yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pemungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh pemanfaatan daripadanya. Dasar hukum dan tarif pajak. Pajak negara yang dipungut atas bumi dalam hal ini permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya serta bangunan dalam hal ini konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara bertahap pada tanah dan atau perairan. PBB menerapkan tarif proporsional tunggal yaitu 0,05%. Dasar pengenaan pajak adalah NJKP atau nilai jual kena pajak, yaitu NJOP dikurang NJOPTKP, yaitu cara menghitung PBB dengan tarif persenan tarif pajak dikalikan dengan NJKP.
Materi yang keempat adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, atau bisa disebut disingkat dengan BPHTB, adalah objek pajak yang dikenakan lantaran ada perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat dengan BPHTB adalah salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan saat membeli rumah maupun properti lainnya. Dasar hukum BPHTB yaitu dikenakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Dasar pengenaan pajak adalah NPOP atau nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini harga transaksi atau nilai transaksi. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka digunakan adalah NJOP PBB. Tarif BPHTB. Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf A, yaitu yang pertama, 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedua, 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Yang ketiga, 0% atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang dapat menugaskan khusus dari kepala daerah. Materi yang kelima yaitu bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Dasar hukum bea materai. Pelaksanaan diatur dengan PP nomor 24 tahun 2000, yang mana dokumen yang dikenakan yaitu yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. Akta-akta notaris termasuk salinannya, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk perangkapnya, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, surat yang memuat jumlah uang, surat berharga seperti wesel, promis, dan asket. Tarif bea materai. Tarif bea materai dibedakan menjadi yang pertama 6.000 untuk transaksi di atas 1 juta, bea materai 3.000 untuk transaksi 250.000 sampai dengan 999.999 rupiah, dan atau atas penggunaan cek atau bilet giro berapapun jumlahnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.